Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku kelas 4 SDN Kepanjen 2 yang cerdas dan berakhlak. Mari kita belajar bersama tentang pemanfaatan sumber daya alam, hewan, dan tumbuhan oleh manusia di muatan pelajaran IPS KD 3.1, tema 2, subtema 2. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Anak-anak, di sekitar kita pasti ada yang namanya hewan ataupun tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan tersebut ternyata bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, salah satunya bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Nah, contoh pemanfaatan hewan oleh manusia adalah kerbau digunakan atau dimanfaatkan manusia untuk membajak sawah. Contoh pemanfaatan kerbau yang lain adalah diambil dagingnya untuk bahan makanan, kemudian bisa diambil kulitnya untuk alat musik. Ya. Selanjutnya adalah telur. Telur adalah bentuk pemanfaatan hewan, ayam, yang bisa diambil telurnya untuk bahan makanan. Nah, ayam selain diambil telurnya juga bisa diambil dagingnya, diambil bulunya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Contoh lain, pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Di sekitar kita atau kalian pasti tentunya pernah tahu pohon apakah ini? Iya, betul. Ini adalah pohon pisang. Nah, pohon pisang dimanfaatkan yang pertama daunnya ya bisa dibuat bungkus, bungkus rujak ataupun bungkus makanan ya. Itu daunnya. Sedangkan buahnya digunakan untuk bahan makanan ya. Karena buah pisang sangat bergizi, bermanfaat untuk kita. Selanjutnya adalah apa ini? Ya, ini adalah kursi ya atau sofa yang terbuat dari anyaman rotan. Nah, ini adalah bentuk pemanfaatan manusia di mana rotan diambil manusia kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah anyaman dan dibentuk menjadi kursi atau sofa yang bisa dimanfaatkan manusia untuk tempat duduk dan tempat bersantai bersama keluarga. Contoh lain adalah pemanfaatan bunga untuk sebagai dekorasi ya. Ini di acara pengantin ataupun acara-acara tunangan ini sangat bermanfaat. Pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan yang lain adalah memanfaatkan sayur untuk bahan makanan. Ada sawi, terong, kemudian seledri, dan lain sebagainya. Semua bentuk sayur-sayuran bisa dimanfaatkan manusia untuk bahan makanan. Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang lain. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Namun, pemanfaatan sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak. Nah, contoh berikut. Perhatikan. Kegiatan manusia, pertanian padi. Nah, untuk melakukan kegiatan pertanian padi, sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah yang pertama matahari. Bagaimana cara pemanfaatannya? Matahari bermanfaat untuk proses fotosintesis yang dilakukan oleh padi sehingga menghasilkan buah padi. Sumber daya alam yang kedua adalah air. Air dimanfaatkan untuk mengaliri lahan pertanian. Sumber daya alam yang ketiga adalah tanah. Tanah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian padi adalah sebagai media tanam padi sendiri. Yang berikutnya, sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian padi adalah udara.
di mana pemanfaatannya adalah sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Nah, kemudian sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk pertanian padi berikutnya adalah kotoran hewan. Ternyata kotoran hewan ini dimanfaatkan untuk pupuk organik atau pupuk tanaman. Selanjutnya, kerbau dimanfaatkan untuk apa? Yaitu untuk sumber tenaga saat membajak sawah dan juga bahan makanan bagi petani. Nah, itu. Jadi kegiatan pertanian padi itu memanfaatkan banyak sumber daya alam. Matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, kerbau. Selanjutnya, kegiatan manusia yang kedua adalah pembuatan ikan asin. Yang dimanfaatkan sumber daya alamnya adalah kayu, garam, panas matahari. Nah, di situ kalian bisa membaca bahwa kayu digunakan untuk bahan anyaman sebagai alat pengeringan ikan, untuk garamnya mengawetkan ikan asin, panas matahari untuk mengeringkan ikan asin, dan seterusnya. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah untuk memantapkan pemahaman kalian tentang pemanfaatan sumber daya alam di kegiatan manusia. Maka tadi sudah diberi contoh oleh Pak Janji bahwa ada 3 kolom. Yang pertama kolom kegiatan, kedua sumber daya alam, dan yang ketiga kolom pemanfaatan. Contoh kegiatan membatik sumber daya alam yang dipakai apa saja? Misalkan yang pertama kain polos. Nah, ini digunakan untuk bahan atau media pembatikan. Yang kedua misalkan apa? Canting. Yang ketiga apa? Dan seterusnya. Kegiatan yang kedua membuat batu bata. Sumber daya alam yang dimanfaatkan apa? Misalkan tanah. Pemanfaatannya bagaimana diolah untuk menjadi batu bata. Sumber daya alam yang kedua apa? Pasti ada ya, pasti ada. Selain tanah pasti ada. Apalagi yang dimanfaatkan untuk kegiatan membuat batu bata. Jadi tidak hanya satu. Jadi lebih dari satu. Contoh lain, kegiatan menggoreng ikan dibutuhkan minyak goreng, ikan, kemudian wajan. Nah, itu pemanfaatannya seperti apa? Nah, silakan dikerjakan di buku tulis, kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nah, demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih sudah menyimak videonya pembelajaran Pak Janji, dan semoga kalian memahami dengan baik sehingga ilmu kalian bertambah dan bermanfaat. Akhir kalam, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah, dan patuhi orang tua. Tetap pantau channel Perdana Media. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.